Anime dengan kisah time travel mungkin sudah biasa, tapi anime ini memiliki perbedaan dalam hal nuansa. Berikut beberapanya yang sudah kami analisa. Jadi, selamat menonton di bulan puasa. Halo guys, balik lagi di channel Borneo Otaku. Langsung saja kita masuk ke pembahasan anime time travel yang anti-mainstream yang tayang di musim Spring 2021. Judulnya adalah Tokyo Revengers. Tokyo Revengers sendiri adalah anime bergenre action, school life, dan shonen yang diadaptasi dari manga Tokyo Revengers karangan Wakui Ken. Lambang ini pada judul manganya bukan lambang Nazi ya, hadapnya berbeda. Lambang tersebut adalah simbol swastika yang juga kanji dari kata manji, yang arti slangnya biasa digunakan anak-anak berandalan untuk mendefinisikan sesuatu yang luar biasa atau keren, yang mirip kayak penggunaan kata yabai, wow gitu. Manganya sendiri dipublikasikan sejak Maret 2017 dan saat ini memiliki 200 chapter lebih. Animenya diperkirakan akan tayang sebanyak 24 episode. Kira-kira cerita yang diangkat sampai dengan Valhalla Arc. Kisah Tokyo Revengers ini bermula ketika Takemichi Hanagaki yang berusia 26 tahun menonton berita tentang kematian seseorang yang dia kenal, yaitu Tachibana Hinata. Jadi Hinata ini adalah satu-satunya pacar Takemichi ketika dia masih SMP. Nah, selama 12 tahun Takemichi hidup sebagai pecundang dan mereka berdua tidak pernah lagi bertemu satu sama lain. Tapi meskipun begitu, mengetahui orang yang pernah menjadi pacarnya terbunuh karena perseteruan geng membuat diri Takemichi menjadi putus asa atau shock. Ketika Takemichi sedang menunggu kereta datang, seseorang tidak dikenal mendorongnya hingga jatuh ke rel dan hampir membuatnya tertabrak kereta. Nah, di detik-detik itulah Takemichi kembali ke 12 tahun yang lalu, di mana dia masih seorang anak SMP berandalan. Awalnya dia mengira itu cuma kilas balik menjelang kematian. Nah, jadi nih, di situ dia dan teman-temannya berlima sedang di tengah perjalanan untuk menghajar berandalan lain dari SMP Shibuya kelas 2. Sialnya yang menanti mereka di sana bukanlah siswa kelas 2, melainkan siswa SMP kelas 3 yang diketuai Kiyomasa. Sebenarnya mereka berlima sih tidak terlalu lemah, tapi faktor perbedaan umur dan karena kaget dengan keadaan membuat mereka tidak bisa melawan dan jadinya dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa. Takemichi mulai sadar kalau yang dia alami saat ini bukanlah kilas balik semata. Dia kembali ke masa lalu secara ajaib. Jika mengikuti alur waktu sebenarnya, mereka yang kalah dari Kiyomasa dijadikan pesuruh dan diperlakukan semena-mena setiap harinya. Setelah lulus SMP, Takemichi pindah ke tempat yang jauh dan mulai hidup sendiri dengan bekerja serabutan. Tetapi ya sejak itu kehidupannya tidak pernah membaik dan dia terus menjadi seorang pecundang. Merasa hidupnya selama ini tidak berarti, Takemichi pun bertekad untuk bisa mengubahnya. Malam harinya, setelah pergi menemui Hinata, Takemichi pun merenung di taman. Secara tidak sengaja, dia menyelamatkan Naoto, adiknya Hinata. Setelah berbicara beberapa hal dengan Naoto, karena terbawa arus, Takemichi pun berkisah tentang dia yang datang dari masa depan. Dia juga mengisahkan kejadian di mana 12 tahun lagi, Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata bakalan terlibat sebagai korban pertikaian geng dan bakalan tewas. Di saat keduanya berjanji untuk melindungi Hinata dan berjabat tangan, Takemichi pun kembali ke masa depan, yaitu 12 tahun kemudian. Dan di sana dia bertemu Naoto yang seharusnya sudah mati, yang mana Naoto sekarang bekerja sebagai seorang polisi. Sejak saat itu, untuk menyelamatkan Tachibana Hinata dari kematiannya, Takemichi berulang kali kembali ke masa lalu dan masa depan dengan bantuan Naoto sebagai katalis. Untuk mencapai tujuannya itu, Takemichi harus melibatkan diri dengan geng bernama Tokyo Manji, yang mana 12 tahun kemudian menjadi penyebab kematian Hinata. Jika kita melihat tayangan pre-air-nya yang kira-kira menayangkan kilasan sampai episode 3, Takemichi sudah bertemu dengan ketua Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro atau yang dikenal sebagai Maiki. Setelah menantang bertarung 1 lawan 1 dengan Kiyomasa dan tidak kalah, Maiki yang tertarik dengan Takemichi pun mendeklarasikan kalau mereka berteman.
Semakin dekat Takemichi dengan Maiki, semakin dia tahu bahwa yang membuat Tokyo Manji menjadi geng kriminal 12 tahun ke depan bukanlah Maiki, melainkan petinggi lain, yaitu Kisaki Teta. Jadi, langkah apa yang akan diambil Takemichi untuk mengubah masa depan? Anime ini menjadi salah satu yang diantisipasi pada musim ini, karena kisahnya yang menampilkan adegan action dan bromance yang sangat kental. Bumbu supernatural dari kemampuan time leap-nya atau time travel Takemichi pun membuat ceritanya jadi lebih menarik. Sekilas kemampuan ini membuat kita teringat dengan anime time leap lainnya yang berjudul Boku Dakega Inaimachi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Erase. Konsepnya memang sedikit sama, kembali ke masa lalu untuk mengubah akar kejadiannya agar tragedi di masa depan tidak terjadi. Tapi kemampuan Takemichi ini sangat terbatas. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu yang harinya telah dia lalui. Jadi, jika dia sudah pernah kembali ke tanggal 5 Juli di 12 tahun yang lalu, dia tidak bisa lagi kembali ke hari tersebut. Karena timeline di masa lalu dengan timeline di masa depan terus berjalan. Satu hari dia habiskan di masa lalu, sama dengan satu hari telah berjalan di masa depan. Jadi, tidak seperti Erased, Steins Gate, atau ReZero yang bisa mengulang kembali terus-terusan ke masa lalu sebelum tragedi. Takemichi hanya punya satu kesempatan untuk mengubah masa depannya. Dia harus beberapa kali kembali ke masa depan untuk memastikan tindakannya telah mengubah sesuatu. Setelah manganya mencapai 190 chapter, barulah Takemichi mendapatkan satu happy ending di mana Hinata tidak terbunuh. Tapi masalah belum selesai sampai di situ. Sepertinya manganya akan terus berlanjut untuk beberapa puluh chapter lagi. Ya, semoga saja anime season 1 ini sukses dan membuat studionya ingin melanjutkan season kedua dan seterusnya sampai mengadaptasi cerita manganya hingga tamat. Itu tadi review singkat tentang anime Tokyo Revengers yang baru tayang di season Spring 2021. Jika kalian penikmat anime action tanpa ngeluarin jurus-jurus yang alay-alay, anime ini sangat direkomendasikan untuk kalian. Sekian dulu pembahasan singkat untuk episode awal anime Tokyo Revengers. Sampai berjumpa di pembahasan atau review yang lainnya. Goodbye.